kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum mengenai hidrolisis garam. Praktikum ini bertujuan untuk menguji dan meneliti mengenai sifat asam dan basa pada beberapa larutan garam pada kesempatan kita kali ini. Sebelum melakukan praktikum, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Rizky Pratama Rudianto, absen 21. Saya Amelia India Paramita, absen 4. Saya Kalista Naraswara Nanindya, absen 17. Dan selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum pada hari ini. Jadi untuk alatnya ada gelas ukur, sendok teh, lalu sendok plastik kecil, sama ada cup. Dan bahannya ada air hangat, ekstrak kunyit, garam dapur, tawas, MSG, kaporit, soda kue, dan boraks. Pertama, siapkan ekstrak kunyit. Langkah awalnya, parut kunyit terlebih dahulu, lalu beri air pada kunyit, setelah itu disaring. Kita juga sudah menyiapkan meja yang sudah beralaskan warna putih dan juga sudah menyiapkan gelas kecil plastik yang sudah diberi label. Lalu langkah selanjutnya adalah tuangkan 50 ml air hangat ke masing-masing wadah yang sudah diberi label. Ini merupakan air hangat yang kita siapkan sebanyak 300 ml, namun di sini saya lebihkan 350 ml. Lalu sekarang kita tuangkan ke masing-masing gelas sebanyak 50 ml. Kita mulai dari yang pertama ke cup berlabelkan garam dapur atau gelas pertama. Sebanyak 50 ml, lalu kita lanjutkan ke yang berlabel tawas sebanyak 50 ml juga. Ke yang berlabel soda kue sebanyak 50 ml. Sebanyak 50 ml ke yang berlabel kaporit. Lalu dilanjutkan ke cup-cup lainnya. Pastikan semua cup sudah diberi label sehingga memudahkan kita untuk menambahkan garam yang nantinya akan dijadikan sebagai larutan garam. Berikut merupakan gelas-gelas yang sudah diberi air hangat sebanyak 50 ml per cup. Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan memasukkan garam-garam yang kita punya ke dalam air hangat 50 ml di masing-masing gelas yang sudah dilabeli. Di sini kita memiliki beberapa garam seperti garam dapur, tawas, soda kue, kaporit, boraks, dan MSG atau vitsin. Kita masukkan ke masing-masing gelas maksud saya sekitar setengah sendok teh. Lalu kita aduk. Kita lakukan secara berurutan melalui garam dapur terlebih dahulu. Ini garam dapur, kita masukkan ke air hangatnya lalu kita aduk. Selanjutnya, tawas. Setengah sendok teh, kita masukkan lalu kita aduk. Lalu soda kue. Sama, setengah sendok teh juga, lalu kita aduk. Lalu selanjutnya kaporit. Seperti sebelumnya, yaitu setengah sendok teh. Lalu boraks. Dan yang terakhir MSG atau vitsin, sama setengah sendok teh juga. Selanjutnya, beri setengah sendok ekstrak kunyit pada larutan garam.
dapat dilihat bahwa tawas memiliki warna yang lebih cerah, yaitu kuning cerah, menandakan bahwa larutan garam tersebut bersifat asam. Sedangkan soda kue, MSG, dan boraks menunjukkan warna yang cenderung orange cerah dan gelap, sehingga larutan garam tersebut bersifat basa. Sedangkan kaporit memang secara mengejutkan menunjukkan sedikit perubahan, namun dapat dilihat warnanya cenderung ke orange gelap, menunjukkan bahwa larutan garam ini bersifat basa. Dan garam dapur cenderung memiliki warna sedikit orange dengan sedikit kuning cerah dan cenderung mirip ekstrak kunyit, sehingga larutan garam ini bersifat netral. Manfaat dari garam dapur adalah sebagai bahan pengawet alami, lalu juga sebagai bagian dari pengobatan untuk penyakit infeksi paru-paru, infeksi tenggorokan atau faringitis, dan juga penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK. Selain itu, garam juga merupakan bumbu pelengkap makanan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, tawas memiliki sifat antibakteri dan mampu menyempitkan jaringan tubuh. Oleh karena itu, tawas bisa digunakan untuk mencerahkan ketiak dan mengurangi bau badan. Batu tawas dapat digunakan sebagai deodoran alami. Lalu soda kue dapat digunakan untuk pembuatan roti, karena bahan yang satu ini memiliki sifat ragi sehingga bisa mengembangkan adonan. Yang selanjutnya adalah serbuk kaporit. Fungsi kaporit dalam kolam renang adalah untuk membasmi bakteri patogen yang terdapat pada air di kolam renang itu sendiri, serta untuk menjernihkan air kolam renang tersebut. Lalu ada boraks yang biasanya digunakan sebagai pengawet anorganik. Selain itu, boraks juga merupakan pembunuh mikroba yang sangat ampuh. Dan yang terakhir, vitsin atau MSG berfungsi sebagai penguat rasa sehingga olahan makanan yang kita buat memiliki rasa yang gurih atau umami. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan garam yang bersifat netral adalah garam dapur, sedangkan tawas bersifat asam. Lalu kaporit, boraks, MSG, dan soda kue adalah larutan garam bersifat basah. Berikut hasil praktek kami pagi hari ini bisa dilihat dari perbedaan setiap larutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.